Halo semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini, sesuai yang aku bilang di videoku yang sebelumnya yang tentang my daily makeup, linknya di atas, aku mau sharing ke kalian awal mulanya aku pakai krim dokter, terus ketergantungan dan sampai akhirnya aku lepas dari krim dokter. Jadi dulu tuh aku sempat sekolah SMK dan itu tuh di sekolah negeri, dan biasanya kalau di sekolah negeri itu ada pramuka. Dan pas banget di sekolah yang aku sekolah itu tuh ada kegiatan yang namanya PBB. Di situ tuh kita bakal kayak dilatih buat baris berbaris, dan terus itu tuh dilakukannya pas jam 2 siang atau jam 1 ya, aku lupa. Pokoknya tuh pas panas-panasnya, dan itu sampai sore. Dan itu tuh dilakukan selama sekali atau 2 kali seminggu ya, pokoknya ada PBB dan juga ada pramuka. Nah, setelah itu tuh kayak kegiatan yang wajib gitu buat anak kelas 1. Jadinya kita otomatis mau nggak mau tuh harus ikutin kegiatan itu. Nah, setelah ikut kegiatan itu, muka aku tuh jadi kayak belang, kusem gitu. Tapi di saat itu tuh aku belum jerawatan. Jadi palingan kalau misalnya jerawatan cuma 1-2 di hidung atau di pipi, dan itu udah cepet hilangnya gitu loh. Terus abis itu ada teman aku yang saranin ke aku buat pakai krim, dan itu tuh krim legend banget, mungkin sampai sekarang masih ada. Jadi tuh gambarnya seperti ini guys. Ya, harusnya sih dari kalian tuh adalah yang tahu krim ini, soalnya tuh legend banget. Dari dulu sampai sekarang aku lihat di online shop juga masih ada. Dan waktu itu tuh aku dianterin sama temanku, jadi dia nganterin aku buat beli krim itu di pasar dengan harga 10.000 atau 15.000 ya. Dan itu tuh udah dapet krim malam dan krim paginya. Habis itu aku pakailah krim itu. Efeknya tuh cepet banget. 2 hari pemakaian wajah aku tuh langsung putih, tapi putihnya tuh nggak normal. Putihnya tuh kayak putih pucat ya, kayak kebanyakan orang biasanya pakai krim dokter. Terus dia tuh kayak bikin kulit kita tuh kayak ngelupas-ngelupas gitu. Jadi setiap aku ke sekolah, aku juga selalu bawa tisu basah. Jadi setiap dia kayak ngelupas, aku tempelin tisu basah biar nggak kelihatan gitu kayak kulit-kulit rusaknya gitu kan. Nah, udah aku pakai itu, terus ada suatu saat aku nggak pakai krim itu lagi. Jadi kalau nggak salah aku lepas krim dokter itu waktu, bukan krim dokter ya guys, yang ini tuh krim pokoknya krim yang dari pasar-pasar gitu deh. Dan itu aku lepas dari itu tuh kelas 3 ya, pokoknya udah mau deket-deket kelulusan. Nah, setelah itu aku nggak pakai. Terus akhirnya aku pindah dan aku kuliah. Waktu aku kuliah itu jarak dari aku make krim wajahnya itu, krim pemutihnya itu, sampai aku masuk kuliah tuh kurang lebih 3 bulan. Jadi sebulan sama 2 bulan pertama itu nggak kelihatan, nggak terjadi efek apa-apa, kulit aku masih oke. Tapi masuk bulan ketiga, wajah aku terutama tuh kayak daerah jidat itu langsung kayak beruntus banyak, kayak jerawat kecil-kecil. Terus di bagian pipi mulai satu-satu kayak jerawat, dia tuh semacam kayak jerawat bernanah, dan itu tuh sakit banget. Itu awalnya tuh kayak dia jerawat kecil gitu, tumbuh meradang, terus habis itu kayak ada nanahnya putih dan tuh gede banget. Dan itu tuh nggak cuma 1-2 tapi hampir di pipi aku, banyak banget, pipi kiri kanan, dan juga di jidatku tuh beruntusan parah. Aku sampai tanya sama mama kan, ini kenapa ya aku bisa kayak gini. Terus mama aku bilang katanya kayak aku gonta-ganti produk. Nah, aku tuh ngomong sama mama, aku bilang lah aku nggak pakai apa-apa loh. Dan aku tuh masih nggak inget kalau aku tuh sempat pakai krim dokter. Krim pasar. Terus habis itu
Akhirnya aku coba cari-cari di internet kayak gimana sih caranya buat ngilangin jerawat kayak gini. Itu dalam kondisi aku masih belum sadar kalau aku tuh lepas dari krim yang aku beli di pasar itu. Terus aku akhirnya lihat di kayak di internet gitu, coba datang ke klinik kecantikan ini, nanti konsultasi di sana, terus bakal dikasih krim-krim apa gitu. Akhirnya aku datanglah ke sana. Aku nggak sebutin nama klinik kecantikannya ya. Nah di sana itu aku konsultasi sama dokter, terus dia bilang kamu ini perlu perawatan facial, terus habis itu krim malam, krim pagi, terus sama obat jerawat. Nah terus dia kayak kasih resep gitu, terus aku facial. Ya ampun, facialnya nggak kira-kira guys, sakit banget. Sumpah facial tuh sakit banget. Jadi tuh aku agak kayak gimana gitu sama facial. Apalagi dia kadang kalau misalnya orangnya tuh aku nggak ngerti ya, tuh orangnya ngerti atau enggak, jerawat yang belum matang tuh harusnya kan nggak boleh dipencet. Nah ada tuh yang mbak-mbaknya tuh jerawat belum matang tuh dipencet, malah itu jadi kayak meradang. Nah makanya aku nggak mau facial lagi. Terus habis itu aku ngomong sama dokternya, dok aku nggak mau facial lagi, aku maunya pakai krim aja. Oke, setelah itu udah dia udah kasih resepnya. Terus aku ambil krim-krimnya semuanya di loketnya. Terus dia kasih tahu cara-caranya pakainya gimana, dan nggak boleh terlalu banyak gitu bla bla bla. Sampai akhirnya aku pakai kurang lebih 2 mingguan, dan wajah aku tuh udah mulai membaik. Kondisinya tuh kayak jerawat-jerawat yang gede-gede itu udah mulai mengempes, dan sampai akhirnya bisa mulus lagi, dan wajah aku tuh jadi cerah putih. Nah setelah itu aku tuh ada masanya lepas dari krim dokter itu. Jadi aku kan ada study abroad ke Cina, terus akhirnya aku berpikir kayak aku nggak mau terus ketergantungan sama krim dokter, aku lepas lah. Tapi di posisi lain aku tuh masih belum tahu ternyata lepas dari krim dokter itu nggak boleh secara instan, jadi harus bertahap. Akhirnya karena aku lepas begitu aja, sama kejadiannya kayak yang aku beli krim wajah yang di pasar itu, sebulan 2 bulan pertama nggak kelihatan, terus bulan ketiga itu mulai. Jadi aku nyampe sana lewat 2 bulanan, wajah aku mulai beruntusan lagi, jerawatan parah. Nah pas saat itu tuh aku sempat bingung, kayak aku baru sampai di Cina, terus mau pakai apa ya, mau pakai skincare apa. Dan itu pada saat itu tuh aku masih belum kenal skincare sama sekali, jadi aku berpikir kayak nggak perlu pakai skincare gitu loh. Aku nggak ngerti harus ngobatin pakai apa, obat jerawatnya apa, aku juga nggak tahu. Sampai akhirnya aku kayak konsultasi sama mamaku, mah ini kenapa ya muka Dona kumat lagi. Habis itu aku mikir kayak apa aku tuh lepas dari krim dokter itu makanya jadinya ketergantungan gini ya. Terus efeknya parah, sampai jerawatnya tuh banyak banget, terus kulitku sampai kering gitu. Sampai akhirnya aku ngomong sama mama bisa nggak tolong kirimin krim dokternya lagi. Jadi mama datang ke kliniknya, pesenin Dona krim dokternya lagi, terus kirim ke Cina. Habis itu mamaku pesan sesuai sama yang aku bilang, dan itu aku pakai paket yang kilat, jadi kurang lebih 4 hari atau 1 minggu tuh paketnya udah sampai. Nah setelah itu aku coba pakai krim dokternya lagi. Udah aku pakai, itu efeknya kurang lebih sebulanan ya, 3 minggu sampai sebulanan baru kelihatan. Karena kulitku udah kena krim dokter dan krim yang beli dari pasar sebelumnya, jadi mungkin kulitku udah kebal, dan buat penyembuhannya tuh jadi lebih lama gitu loh. Masuk 1 bulanan, kulit aku mulai kembali seperti biasa, wajahnya jadi cerah lagi, bersih. Cuma emang kalau orang pakai krim dokter tuh pasti kelihatan kayak wajahnya tuh putihnya tuh pucet, beda sama yang orang memang putih wajar gitu.
Terus dia kalau kena panas tuh gampang banget merah karena kulitnya tipis, karena dikelupas terus kan kulitnya. Nah, udah kayak gitu, aku mikir dong, wah ini kalau aku lepas lagi, otomatis aku bakal kayak gini lagi. Aku sempat lihat di YouTube, jadi aku cari-cari di YouTube, cari gimana caranya lepas dari krim dokter. Terus aku tuh nemu satu channel, aku tuh lupa banget, tapi dari video yang dia kasih, dari yang dia liatin, aku tuh benar-benar bisa lepas krim dokter ini. Aduh, aku lupa sih ya nama channelnya apa. Mungkin kalau nanti ketemu bakal aku kasih di description box bawah. Nah, di situ tuh dia ngejelasin untuk yang table warna pink itu untuk lepas dari facial wash. Jadi yang di atas ada 1 sampai 6 itu maksudnya itu bulan. Dan 1 sampai 31 itu maksudnya harinya ya, guys. Dan untuk tabel yang di sebelah kanan, di situ ada warna kuning, itu untuk yang day cream, dan warna biru untuk yang night cream. Dan aku rasa cara yang dia kasih ini tuh udah simple banget, jadi kalian tinggal ikutin aja step by stepnya. Kalau diantara kalian masih ada yang belum paham, kalian bisa komen di bawah, nanti aku bakal bantu jelasin lewat komen. Atau enggak, kalian bisa langsung lihat linknya kakak ini. Linknya aku taruh di atas ya. Jadi lewat saran yang dia kasih itu, kita nggak boleh secara langsung lepas dari krim dokter. Jadi harus secara bertahap. Nah, di sini aku kasih tabelnya. Dia tuh kayak kasih tahu caranya. Jadi ada saatnya kamu harus pakai krim dokter, dan hari setelahnya itu kamu harus pakai skincare yang memang bakal kamu pakai untuk kedepannya untuk lepas dari krim dokternya itu. Nah, setelah aku lihat videonya itu, aku tanya ke temanku, terus dia tuh kasih tahu skincare apa yang dia pakai. Nah, aku kan kulitnya beda sama dia. Dia kulitnya lebih ke normal dan kombinasi, kalau aku berminyak. Dan itu berminyak parah dan sensitif, karena apalagi kan bekas kena krim dokter. Nah, udah kayak gitu, aku minta tolong sama temanku buat anterin ke toko. Jadi aku pakai Innisfree ya. Jadi itu pertama kali aku pakai skincare, dan sampai sekarang aku pakai Innisfree. Aku nggak mau gonta-ganti lagi. Kalau aku udah ngerasa aku cocok, aku pakai itu aja. Habis itu aku dianterin sama dia buat beli skincare-nya di tokonya Innisfree. Terus kayak ada paketannya gitu kan, ada yang green tea, ada yang pomegranate apa? Aduh, itu deh pokoknya, dan lain-lain. Terus aku disaranin aku pakai yang fungus. Jadi itu jamur fungus gitu. Aku pakai itu dan aku cocok. Kulit aku sehari 2 hari pakai itu langsung lembab, yang sebelumnya kering pecah-pecah gitu. Walaupun berminyak tapi kayak kering pecah-pecah gitu. Setelah pakai itu tuh jadi kayak lembab, enak banget. Pokoknya aku tuh ngerasa kayak nyaman banget pakai krim itu, pakai skincare itu. Nah, setelah itu aku minta tolong buat mamahku cekin kayak di Indonesia ada nggak produk ini. Terus aku minta tolong sama apaku buat ngecek juga. Ternyata Innisfree yang jamur fungus ini tuh cuma ada di Cina, dan di negara lain tuh nggak ada. Otomatis aku bingung dong kalau misalnya besok aku balik ke Indo, aku mau masa harus kayak beli barang itu ke sana gitu loh, atau enggak harus paket jauh-jauh, kan aku males kan. Akhirnya aku ngabisin produk skincare-nya itu, terus aku coba buat ganti ke yang lain gitu loh. Aku cobalah pakai yang green tea, karena green tea kan di seluruh counternya Innisfree itu ada gitu loh. Ternyata yang Innisfree green tea itu lebih cocok untuk kulit yang kering dan juga kombinasi, bukan yang kulit berminyak kayak aku. Nah, karena mungkin aku nggak cocok sama Innisfree yang green tea itu, akhirnya jerawat aku tuh muncul lagi. Tapi emang nggak separah yang aku lepas dari krim dokter itu. Karena skincare agak mahal, jadi kayak aku yaudahlah abisin aja lah sampai habis, baru aku coba beli lagi. Ternyata apaku tuh beliin aku Innisfree yang cauliflower mushroom ya. Nah, itu tuh kayak gini.
yang cauliflower mushroom, dan aku pakai dan hasilnya tuh cocok banget di wajah aku, lebih cocok dibandingkan yang green tea itu. Akhirnya aku pakai yang cauliflower ini terus dan sampai sekarang. Jadi aku tuh bisa lepas dari krim dokter itu dan gak ketergantungan lagi. Dan aku mau kasih tahu ke kalian, kalau pakai obat jerawat itu kalian tuh harus sesuai dengan cara pakainya. Kalau misalnya cara pakainya bilang kalian harus pakai siang dan malam, ya kalian pakainya siang dan malam. Jangan sampai kalian cuma makainya pas malam karena siang kalian pakai make up terus kalian nggak pakai gitu loh. Nggak ada alasan untuk nggak pakai obat jerawat walaupun kita pakai make up. Kalau emang misalnya kalian nggak tahu caranya atau bingung, kalian bisa lihat ke video aku yang My Daily Makeup yang sebelumnya itu. Di situ aku lihat ke kalian gimana caranya aku pakai skincare, pakai obat jerawat, terus pakai primer sebelum pakai makeup agar kayak wajah kita tuh lebih terlindungi gitu, baru pakai makeup. Sebenarnya cara ini tuh aku pakai juga baru-baru banget, nggak sampai 1 tahun, jadi kurang lebih kayak 5 bulanan lah aku pakai cara ini, dan hasilnya tuh ngefek banget, jadi kayak jerawat kita lebih cepat sembuh gitu loh. Dan walaupun kita pakai make up, jerawat kita ke cover sama gelnya obat jerawat itu. Dan apalagi kalau misalnya kalian yang punya jerawat parah dan kalian tuh nggak ngobatin gitu, malah cuma kalian tambel aja pakai foundation atau nggak BB cream, kesannya tuh kayak es krim kacang yang kalian masukin ke dalam coklat cair, jadinya tuh kayak bintil-bintil gitu, jelek deh pokoknya. Dan itu tuh makin bikin kayak jerawat kalian itu lebih susah sembuhnya dan meradang. Nah, makin jerawat kalian meradang itu makin lama sembuhnya, bisa kalau yang parah banget aku pernah sempet 1 bulan. Terus bekasnya tuh susah hilang guys. Jadi sebisa mungkin kalau emang kalian ada jerawat, kalian tuh treatment jerawat kalian, jangan cuma dibiarin aja. Nah, jadi ini tuh cerita singkat gimana aku pakai krim pertama kali, krim yang beli di pasar itu, sampai akhirnya aku jerawatan parah, terus aku pakai krim dokter lagi, jerawatan pakai lagi, dan sampai akhirnya aku bisa lepas dari krim dokter itu karena pakai skincare dan obat jerawat. Jadi skincare yang aku pakai itu aku pakai sepaket Innisfree Cauliflower Mushroom. Jadi aku beli 1 kotak gitu, enggak deh aku dikasih. Terus habis itu kalau aku misalnya ada jerawat, aku pakai Feral Acne Gel. Dulu aku sempat pakai yang Acnis punya, tapi karena obat jerawatnya Acnis itu dia gel juga, tapi ada bintik-bintik kuningnya, jadi kayak kurang bagus gitu kalau misalnya dipakai keluar. Kalau pakai make up dia agak sedikit kelihatan, makanya aku pakai Feral itu. Oke guys, jadi ini sekian video dari aku. Semoga kalian suka dengan videonya dan juga semoga sarannya ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini, dan juga subscribe YouTube channel aku karena subscribe itu gratis. Thank you for watching. Bye bye.